Besok pasang ya. Mana merahnya? Beli dong pasang-pasang. Saya udah masih banyak. Lagi pasang-pasang. Alasan abang kami nggak mau masang bendera apa? Alasannya saya tanya. Apa? Ya alasannya, abang ini kan udah merdeka. Abang disuruh pasang bendera sama ibu camat. Itu ibu camat loh. Alasannya apa dulu? Kata siapa udah merdeka? Ya, jawab. Hah? Ya, emang kata situ belum merdeka? Belum. Alasan nggak belum merdeka apa? Alasannya, sok. Alasannya apa? Lagi kerjanya ganggu dah. Iya harus. Ini harus dipublikasikan. Kami dari kecamatan loh. Abang nggak menghargai ibu camat tadi. Ini ada dasar perintah dari bupati. Abang tadi bilang belum merdeka. Apa yang abang pikirkan belum merdeka negara ini? Coba ngomong. Silakan. Bang. Ngomong. Tim Polres sama itu. Ngomong. Alasannya apa tadi? Abang belum merdeka. Alasannya dulu. Iya, alasannya dulu tadi belum merdeka. Saya penasaran. Hei. Omongnya belum merdeka apa? Ini harus dilaporkan soalnya. Alasannya apa? Belum merdeka. Abang nggak menghargai ibu camat loh tadi. Kata dia belum merdeka Pak Sekcam. Halo pemirsa, jumpa lagi di playlist Sudut Pandang channel Satu Visi Utama. Satu playlist yang membahas tema-tema serius tapi dengan pendekatan yang simple, ya, spontan, meskipun tidak meninggalkan kadar kedalamannya. Masih bersama narasumber kita Buya Taftah. Buya, Yap, gimana Mas? Kita mau 6 ngomong apa? hari lagi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dari logo yang dibuat sudah banyak tuh kritik dari netizen. 8 itu menggambarkan Prabowo sebagai presiden, 1 itu menggambarkan Gibran. Jadi yang satu besar, yang satu kecil gitu ya. Dari beberapa kalangan yang mungkin punya keahlian di bidang simbol gitu ya. Mereka mengatakan ya kalau mau bikin simbol itu ngobrol dulu deh sama masyarakat sehingga konteksnya dapat gitu. Nah, di menjelang kemerdekaan ini kita juga melihat ada fenomena meskipun itu masih belum bisa dianggap hal yang menggejala di berbagai tempat, tapi antusiasme warga dalam menyongsong kemerdekaan ini kok kelihatan di beberapa tempat turun ya. Yang itu bisa dilihat dari enggannya mereka pasang bendera merah putih ya. Atau mereka mengurangi lomba-lomba yang harusnya diselenggarakan lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan dalam konteks ini kita pengen kemudian merefleksi lagi apa sih sebenarnya arti kemerdekaan gitu. Kok ada kesan meskipun ini belum jamak gitu ya, warga semakin tidak antusias. Apakah sebenarnya juga merefleksikan bagaimana warga melihat pemerintahnya begitu. Bagaimana Bu ya melihat fenomena ini? Waduh, saya baru dengar nih ya. Atau saya kurang begitu memperhatikan gejala itu ya. Kalau benar bahwa warga tidak kelihatan begitu antusias ya untuk pasang bendera ya, simbol-simbol yang itu terasosiasi dengan kemerdekaan RI ya. Ini gejala yang perlu kita pantau terus, perlu kita perhatikan terus karena jangan-jangan itu ekspresi yang bersifat simbolik ya dari rakyat yang sudah tidak terlalu engage secara sentimen ya, secara emosional terhadap peristiwa ini, kemerdekaan ini, ya kan? Kalau itu benar ya, tapi kan memang Agustusnya masih sekitar 5 hari lagi ya kan. Jangan-jangan nanti di ujung rame. Tapi kalau di kompleks saya tuh lumayan heboh tuh. Semua warga pasang bendera rupanya, bahkan mungkin karena warganya banyak yang pensiun. Iya, memang hampir sebagian besar warga di kompleks saya itu pensiun. Jadi mereka punya cukup waktu dan jangan-jangan memang mereka juga punya memori ya yang bersifat sentimental gitu ya. Terhadap Mungkin punya persepsi yang agak berbeda ya terhadap konteksnya hari ini gitu ya. Tetapi kalau benar gejala itu ada ya,
jangan-jangan itu bentuk tadi itu yang saya bilang apa namanya? Mereka merasa nggak relate. Iya, nggak relate. Bukan mereka tidak mencintai negeri ini. Nah ya. itu yang perlu Bukan mereka diberikan catatan ya. bukan mereka tidak mencintai negeri ini, tapi mereka tidak mau terlibat secara emosional terhadap peristiwa-peristiwa yang bersifat selebrasi kayak gini, ya. Karena di mata mereka itu biarlah menjadi domainnya para pejabat gitu kira-kira. Karena ini kan sejenis pembangkangan kalau itu terjadi, kalau itu benar ya. Karena kemerdekaan adalah melekat pada negara dan negara itu di mata kebanyakan orang yang mungkin tidak puas dengan perform kepala negara yang sekarang atau pejabat negara Pemerintahan secara umum lah. ya, pemerintahan secara umum ya, ya seperti itu ya kan. Ya ini bacaan saya yang belum tentu benar karena gejala tadi itu kan baru muncul tipis-tipis ya. Ya. Belum merupakan sebuah gejala yang menyeluruh bahwa mereka tidak tidak begitu antusias ya untuk bikin renda-renda kemerdekaan gitu kan. Kalau di tempat saya sendiri memang sudah ada concern soal lomba-lomba ya. Kalau pengurus RT-nya memang punya niat untuk mengurangi porsi lomba begitu ya. Yang penting ada event di hari H gitu ya, terutama dengan menggarisbawahi in this economy. Jadi ada juga respon-respon tertentu ya terhadap situasi ekonomi yang dirasakan oleh warga secara umum ya di beberapa titik gitu ya. Tapi terus terang kalau soal tadi fenomena semakin sedikitnya bendera, memang ada beberapa tempat di mana saya lihat kosong tuh. Oh gitu ya? Ya, tidak pasang bendera dan pengurus RT-nya juga merasa enggan untuk mengenforce warganya begitu ya. Karena mungkin pengurus RT-nya juga paham bahwa ini adalah situasi yang berbeda dibandingkan periode-periode sebelumnya gitu. Sepertinya ada kesan muak lah terhadap apa yang disajikan oleh pemerintah dengan berbagai macam ya drama-drama yang gak berkesudahan ya. Dan ya hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah kalau misalnya pemerintah itu taat dengan sains, taat dengan data gitu ya. Pengambilan keputusannya presisi macam-macam. Baru-baru ini kan juga kita dengar Pak Prabowo punya niat untuk mengganti seluruh buku dari SD sampai SMA karena dianggap hurufnya terlalu kecil. Nanti hurufnya akan dibesarkan lagi. Oh gitu ya? Nah itu sudah ada tuh komentar-komentar. Nah ini proyek lagi gitu kan. Jadi ada lagi komentarnya yang nggak masalah dipermasalahkan. Yang justru jadi masalah sebenarnya nggak diselesaikan. Hal-hal semacam itulah ya. Jadi suka-suka hati lah ya. Nah itu. Nah dalam konteks ini kemudian ketika kita bicara soal arti kemerdekaan Bu ya. Karena bagaimanapun itu mungkin pemanaan yang sangat subjektif ya. Dari masing-masing orang gitu. Buya dan saya mungkin punya pandangan tersendiri soal apa arti kemerdekaan gitu. Cuma kita harus catat bahwa negara ini kan sudah 81 tahun merdeka. Gitu ya. Nah di satu sisi kita dihadapkan dengan tadi akrobat-akrobat lucu gitu ya di pemerintahan yang mestinya kalau jalurnya itu smooth ya, perubahan itu kan ya on progress terus gitu ya. Tapi ini kan siklusnya kayak ada sesuatu yang agak membalik gitu. Dihadapkan dengan situasi ya hari ini gitu, anggaran besar untuk proyek-proyek yang sebenarnya larinya ke perut gitu ya. Belum lagi kelucuan-kelucuan proyek koperasi desa Merah Putih ya. Ada yang di atas gunung, ada yang kemarin jadi sasana bulu tangkis karena gak ada isinya. Kemudian Agrinas meminta maaf karena salah hitung gaji pegawai koperasinya, yang kayak gitu-gitu. Ini kan sesuatu yang gak lazim ya. Terjadi ketika sebuah pemerintahan atau sebuah bangsa itu masuk ke fase 81 tahun gitu. Terutama karena di sini era digitalisasi masuk, era AI masuk, era teknologi baru masuk begitu. Kok menjadi lebih rumit mengelola negara gitu.
Menurut Buya gimana arti kemerdekaan itu kemudian? Ya, arti kemerdekaan itu mempunyai makna yang sangat substantif ya. Hanya saja karena dia sudah menjadi ritus tahunan ya, yang muncul adalah cuma retorika tentang cinta tanah air ya, cinta nasionalisme, patriotisme dan seterusnya ya. Ya nggak apa-apa sebagai sebuah ritus ya, karena setiap kali kita harus menyegarkan kembali ingatan kolektif warga atau rakyat Indonesia tentang epos kepahlawanan yang dilakukan oleh para pendahulu kita ya kan. Dan kita sejak di sekolah dasar ya, kita sudah diajarkan bagaimana tentang pengorbanan yang mereka pertaruhkan untuk merebut kemerdekaan ini gitu kan. Banyak peristiwa-peristiwa penting ya puncak-puncak peristiwa yang menandai sebuah epos perjuangan ini gitu kan. Bukan hanya di level nasional tapi juga di level daerah, bahkan di level yang paling bawah ya kan. Nah, dalam sejarah resmi kan yang muncul tokoh-tokoh nasional ya. Selain juga beberapa tokoh daerah ya, karena kita tahu proses menuju kemerdekaan ini kan panjang sekali anunya. Setelah era kolonialisme Londo, Nggak pakai ireng. nggak pakai ireng ya, lalu berlanjut dengan Jepang gitu kan. Ada banyak peristiwa kemanusiaan yang mengharukan saat itu ya kan. Yang menjadi bagian dari korban atau pengorbanan yang diberikan oleh tokoh-tokoh bangsa, oleh tokoh-tokoh masyarakat, ya. Bahkan rakyat biasa, gitu kan. Saya baru saja membaca ini, Mas Adnan, sebuah novel, ya, bukan novel, tapi sebetulnya itu dia ditulis dalam gaya novel, tapi itu sebetulnya peristiwa yang sepenuhnya empirik yang ditulis oleh Pramudia Nantatur tentang tentang perempuan remaja, gadis-gadis kita yang menjadi korban kekerasan seksual oleh tentara Jepang, ya kan, di era itu. Dia tulis di Pulau Buru berdasarkan cerita orang-orang yang mengerti, yang mengalami atau bahkan melihat ya peristiwa itu. Jadi ada momen karena para serdadu Jepang itu tidak bisa membawa perempuan dari Jepang karena ada problem transportasi, karena saat itu kan dalam situasi perang ya. Akhirnya dia membawa perempuan muda Indonesia ini ya, usia masih belasan tahun gitu, dijanjikan untuk disekolahkan di Singapura atau Jepang gitu kan. Tapi dalam prakteknya itu mereka menjadi korban kekerasan seksual dan terjadi di banyak tempat gitu. Yang mana hari ini juga masih terjadi, Bu, ya. Lewat perdagangan manusia kan. Ya, Banyak, trafficking. ya, human trafficking yang ya sekali lagi ini adalah peristiwa yang mestinya bisa lebih diantisipasi. Iya. Mengingat korbannya kan warga. Ya, betul. Yang mungkin punya harapan bahwa ketika dia pergi ke luar negeri bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kan mereka ke luar negeri itu pasti punya pertimbangan. Ya, betul. Dan salah satunya bagi orang-orang tertentu di kalangan ekonomi tertentu, itu bukan ke luar negeri untuk jalan-jalan, Bu, ya. Tapi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dan mereka bukan berarti tidak suka dan tidak cinta tanah air gitu. Karena kan Pak Presiden mengatakan kalau nggak suka Indonesia ya pergi aja ke luar negeri gitu ya. Tapi justru mereka dihadapkan dengan situasi seperti itu. Dan seringkali ya mereka nggak memiliki perlindungan yang memadai. Iya, betul. Yang ada dalam ingatan kita kan kalau bicara tentang kemerdekaan kan pengorbanan
yang dilakukan oleh para pahlawan nasional kan, dan itu masuk dalam sejarah resmi yang tidak pernah muncul dalam sejarah resmi. Yang cerita tadi. Seperti yang tadi itu. Ya. Belum lagi apa akibat sosial yang ditimbulkan oleh Romusha misalnya kan. Itu kan dalam sekali itu efeknya pada kehidupan keluarga yang menjadi korban. Orang tuanya dipaksa Romusha kalau dia harus pergi dari tempat itu di tempat jauh dan jarang yang bisa pulang lagi gitu kan. Nah yang seperti itu kalau dimunculkan kasus-kasusnya itu kan cukup mengharu biru tuh. Betul. Seperti yang saya cerita tentang novel tadi ya. Tapi itu sebetulnya peristiwa nyata ya. Judul novelnya itu Perempuan Remaja dalam Cengkeraman Militer. Maksudnya militer Jepang. Ya. Kayak gitu. Non fiksi ya sebenarnya. Non fiksi karena itu real, peristiwa real. Jadi ada testimoni yang diberikan oleh orang tuanya ya. Itu kan hasil wawancara dengan Pram ya. Kayak gitu-gitu. Nah, jadi kalau kita membangun ingatan kolektif kita tentang epos kepahlawanan segala macam kayak gitu, itu tidak selesai pada tingkat selebrasinya, ya kan? Dengan retorika resminya, ya kan? Karena kemerdekaan kan pada akhirnya adalah bukan cuma sebuah retorika, tapi perbuatan, gitu kan? Ya. Perbuatan. Nah itu sebabnya mengapa misalnya orang seperti Soekarno menyatakan bahwa kemerdekaan itu hanyalah jembatan emas, pintu gerbang. Dia bukan kemerdekaan itu sendiri karena kemerdekaan itu adalah jalan panjang. Justru setelah kemerdekaan secara resmi kita proklamasikan gitu kan. Ya. Jadi pintu gerbang itu adalah sebuah jalan panjang yang tak bertepi, yang tak berujung untuk menemukan kemerdekaan dalam pengertian yang lebih hakiki. Merdeka dari kebodohan, dari kemiskinan, dari bencana dan seterusnya. Iya kan? Karena alasan inilah kemudian pengorbanan dilakukan. Gitu. Merdeka dari pengangguran. Merdeka dari pengangguran, artinya ada hubungannya dengan ekonomi kan? Dari kemiskinan kayak gitu. Nah, tanpa cita-cita seperti itu, ya kan, orang nggak akan mau berkorban harta, nyawa, ya kan, darah dan seterusnya. Karena kita punya impian seperti itulah, maka dia harus ditebus oleh pengorbanan oleh para pendahulu kita, kayak gitu. Ya. Nah, begitu proklamasi kemerdekaan ditentukan segala persoalan kan juga bukan tidak sederhana yang muncul itu, karena walaupun itu lebih pada urusan rumah tangga negara sendiri kan di situ ada soal politik yang nggak sederhana yang harus diselesaikan juga, ya. Kayak gitu kan, macam-macam hal lah, gitu. Ya terakhir soal definisi nasionalisme, karena ini selalu diungkit-ungkit. Ya. Jadi yang tidak mendukung pemerintah itu dianggap tidak nasionalis. Mereka tidak suka Indonesia, ya menyebut Indonesia negeri Konoha lah, ya mengkritik pemerintah terus menerus lah, ya menuntut pemerintah terus menerus lah, gitu ya. Yang kemudian dari situ kita seakan-akan melihat bahwa nasionalisme itu yang tepat adalah ketika didefinisikan oleh yang sedang berkuasa. Iya. Sementara tidak ada ruang bagi yang lain untuk memberikan keseimbangan, informasi yang seimbang, catatan-catatan yang seimbang gitu ya. Karena bagaimanapun itu dibutuhkan kan dalam konteks keseimbangan dan proporsionalitas dalam pengambilan keputusan gitu. Ya selalu bias pada penguasa karena mereka lah yang merasa berhak memberikan tafsir ya, memberikan makna, dan ini adalah bagian dari hegemoni ya, bagian dari ikhtiar melakukan hegemoni pada tingkat pikiran. Nah, saya jadi ingat pada zaman Orde Baru ya, dulu Pancasila itu kan tafsirnya tunggal dari penguasa. Betul. Bahkan dipaksakan menjadi asas tunggal pada semua ormas, partai politik dan seterusnya. Karena itu tidak boleh ada tafsir yang lain ya.
di luar tafsir yang diberikan oleh penguasa. Ya. Nah, saya jadi ingat cendekiawan Muslim yang sangat populer dan menjadi rujukan moral banyak kaum intelektual, itu namanya Cak Nurholis Majid. Ya. Dia menyatakan bahwa Pancasila harus menjadi ideologi terbuka. Ya kan? Dia tidak boleh menjadi ideologi yang bersifat eksklusif, ya, merujuk pada tafsir penguasa karena biasnya bisa besar Dan bisa jadi dogma kemudian. bisa menjadi dogma, dan di atas itu semua dia bisa menjadi instrumen kekuasaan untuk Merepresi. karena pemikiran yang berbeda dari tafsir yang diberikan oleh pemerintah dianggap sebagai pembangkangan terhadap negara, Betul. gitu kan. Nah itu sebabnya Cak Nur bilang Pancasila harus menjadi ideologi terbuka, ya kan. Dengan begitu setiap orang bisa memberikan tafsir, ya, memberikan makna, ya, terhadap Pancasila, ya, di luar perspektif yang tunggal tadi yang ditawarkan oleh penguasa, sehingga terjadi dialog, gitu kan. Seperti itu. Saya ingat betul waktu itu reaksi dari salah seorang jenderal terhadap Cak Nur itu, ya, sangat negatif, ya. Apa itu ideologi terbuka kayak gitu-gitu, ya kan. Nah karena kalau Pancasila menjadi ideologi terbuka, maka tafsir terhadap Pancasila bisa berupa kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Betul. Gitu kan. Iya. Ya kan? Dan itu Jadi yang kritik bahaya, Pancasila terhadap penguasa. Gitu. Jadi tadi akhirnya yang kritis bisa dianggap atau dicap tidak Iya. nasionalis Ya. karena mengganggu, Ya. ya, karena tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang dianggap baik, ya, oleh pemerintah. Masalahnya lagi-lagi siapa yang menafsirkan itu baik? Iya. Jadi Dan tidak baik. misalnya fakta bahwa terjadi disparitas, ya, terutama dari sisi ekonomi, kaya miskin gitu timpang sekali. Pancasila bisa melakukan kritik terhadap situasi ini karena Pancasila ujungnya adalah soal keadilan sosial. Kan bisa menggunakan perspektif ini, Ya. untuk melakukan kritik terhadap kenyataan yang ada. Betul. Nah itu sebabnya penguasa tahu betul itu apa yang harus dia lakukan. Dia bikin tafsir yang bersifat tunggal terhadap Pancasila. Membangun koridor. Iya betul, sehingga dia menjadi instrumen untuk mengendalikan pikiran-pikiran yang Berbeda. bersifat kritis terhadap penguasa. Kayak gitu. Oke. Saya kira gitu Mas Siap. Adnan, ya. Iya, ini refleksi tipis-tipis kita menjelang hari kemerdekaan. Demikian pemirsa diskusi kita yang singkat dengan Buya Tafta. Pertanyaannya untuk pemirsa, apa arti kemerdekaan buat kalian, terutama di indis ekonomi? Silahkan berikan insight itu, ide itu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, serta share konten ini dan channel ini jika dianggap bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.